Pernahkah Anda bertanya, berapa banyak waktu, tenaga, dan bahkan harga diri yang Anda korbankan hanya karena Anda tidak bisa berkata satu kata ini? Tidak. Anda mengangguk meski hati menolak. Anda berkata, ya, padahal tubuh Anda lelah, pikiran Anda penuh, dan hidup Anda tidak punya ruang lagi. Anda melakukan ini demi menjaga perasaan orang lain. Tapi pertanyaannya, siapa yang menjaga perasaan Anda? Kita hidup dalam budaya yang memuliakan ketersediaan, yang menjadikan mengiyakan sebagai tanda cinta, loyalitas, atau kebaikan hati. Tapi bukankah paradoksikal bahwa semakin sering Anda berkata ya, semakin sering pula Anda kehilangan diri sendiri? Seneca pernah menulis bahwa waktu adalah milik paling berharga yang bisa kita miliki. Dan ironisnya, itu adalah hal pertama yang kita serahkan kepada orang lain tanpa pikir panjang. Jadi pertanyaannya, jika Anda merasa bersalah setiap kali berkata tidak, bukankah itu berarti Anda meletakkan kebahagiaan orang lain di atas integritas Anda sendiri? Apakah Anda benar-benar hidup untuk diri Anda? Atau hanya menjadi alat untuk memenuhi harapan orang lain? Karena mungkin seni berkata tidak bukanlah tentang penolakan, tapi tentang pembebasan. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pastikan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat video lainnya. Terima kasih. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, berkata tidak adalah tindakan penuh kesadaran, bukan egoisme. Banyak orang mengira bahwa menolak permintaan orang lain adalah bentuk keegoisan, tapi kenyataannya, tidak ada yang lebih bijak daripada mengetahui batasmu sendiri. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, mengajarkan bahwa hidup selaras dengan alam berarti hidup selaras dengan kodrat diri sendiri. Dan itu mencakup mengenali kapan Anda harus berhenti memberi. Mengatakan tidak bukan berarti Anda tidak peduli, justru sebaliknya. Itu berarti Anda cukup peduli untuk tidak mengorbankan integritas pribadi Anda demi ekspektasi eksternal. Seorang pemikir modern Dr. Brené Brown bahkan menyebut bahwa boundaries adalah bentuk paling jelas dari kasih sayang. Dan jika Anda tidak mengatakan tidak sekarang, maka Anda sedang memberi izin bagi dunia untuk mengambil lebih dari yang seharusnya. Kedua, iya yang terlalu sering adalah bentuk kebohongan yang berbahaya. Setiap kali Anda berkata iya saat hati Anda ingin berkata tidak, Anda sedang mengingkari kebenaran batin Anda sendiri. Anda berpura-pura kuat, senang, atau setuju, padahal jauh di dalam Anda marah, lelah, atau kecewa. Friedrich Nietzsche pernah berkata, seseorang yang hidup dalam kepalsuan akan hancur oleh kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Dengan kata lain, terlalu sering berkata, ia adalah sabotase emosional terhadap diri sendiri. Anda mengajarkan orang lain bahwa Anda selalu bisa diminta, dan perlahan mereka akan lupa bahwa Anda juga manusia, bukan mesin pemenuh harapan. Jika Anda tidak mulai berkata tidak hari ini, Anda akan terjebak dalam kebohongan kolektif yang tidak pernah Anda pilih sejak awal. Ketiga, pilih momentum yang tepat. Ketika ia membuat Anda kehilangan arah hidup, ada kalanya sebuah permintaan terdengar ringan, sebuah bantuan kecil, permintaan waktu, janji pertemuan singkat. Tapi jika Anda tidak berhenti untuk bertanya, apakah ini selaras dengan nilai dan prioritas hidup saya? Anda bisa tenggelam dalam hal-hal remeh yang mengaburkan arah hidup Anda. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan menyia-nyiakan bagian hidup yang tersisa hanya untuk mengira-ngira apa yang dipikirkan orang lain. Berkata tidak adalah bentuk disiplin. Anda menolak bukan karena hal itu tidak penting, tapi karena hidup Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tidak esensial. Keempat, rasa bersalah adalah warisan dari pola pikir yang salah. Rasa bersalah saat menolak seringkali bukan berasal dari hati nurani, tapi dari hasil cuci otak sosial yang telah berlangsung bertahun-tahun. Sejak kecil kita diajarkan bahwa menjadi anak baik berarti menyenangkan semua orang. Bahwa cinta diukur dari seberapa sering kita bisa mengorbankan diri sendiri. Tapi Arthur Schopenhauer menulis bahwa kebaikan sejati tidak datang dari kepatuhan membabi buta, tapi dari pemahaman akan batas dan kehendak bebas. Anda tidak perlu merasa bersalah karena menjaga hidup Anda tetap utuh. Anda hanya perlu menyesal jika Anda mengorbankan hidup itu untuk orang-orang yang tidak benar-benar peduli. Lepaskan rasa bersalah itu. Ia bukan milik Anda. Ia adalah rantai yang dibuat agar Anda tetap bisa dikontrol. Kelima, 3 kalimat sederhana yang bisa menyelamatkan batas hidup Anda. Mengatakan tidak tak semuanya harus terdengar keras. Anda bisa berkata,
Terima kasih sudah percaya padaku, tapi aku tidak bisa mengambil ini sekarang. Aku ingin membantumu, tapi aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Kedengarannya penting, tapi ini di luar prioritasku saat ini. Kekuatan terletak pada kejelasan dan ketenangan. Jangan beri alasan palsu. Jangan mengarang cerita untuk membuat tidak Anda terdengar bisa diterima. Epictetus menekankan bahwa kita hanya bertanggung jawab atas kehendak kita, bukan atas bagaimana orang lain bereaksi terhadapnya. Dan jika orang kecewa dengan kejujuran Anda, itu adalah refleksi dari harapan mereka, bukan kesalahan Anda. Keenam, membangun otot berkata tidak lewat tindakan kecil sehari-hari. Kemampuan berkata tidak bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Itu seperti otot, harus dilatih. Mulailah dari hal kecil. Tolak undangan yang Anda tahu akan menguras energi. Berhenti membalas pesan yang mengganggu ketenangan. Hentikan kebiasaan mengiyakan rapat yang tidak perlu Anda hadiri. Dengan setiap penolakan yang Anda lakukan dengan sadar dan tenang, Anda sedang membangun kembali otoritas Anda atas hidup sendiri. Filsuf berkebangsaan Prancis, Jean-Paul Sartre, berkata bahwa manusia adalah makhluk bebas, dan tanggung jawab terbesar kebebasan adalah menentukan batas. Dan batas itu dimulai dari sebuah kata, tidak. Ketujuh, saat Anda berkata tidak, Anda sedang berkata iya pada hidup yang lebih jujur. Yang tidak disadari banyak orang adalah, setiap tidak yang Anda ucapkan, sesungguhnya adalah iya untuk sesuatu yang lebih besar. Iya untuk kesehatan mental Anda. Iya untuk waktu bersama keluarga. Iya untuk kesunyian yang menenangkan. Iya untuk pekerjaan yang bermakna. Iya untuk tidur yang cukup. Iya untuk hidup yang tidak dipenuhi dendam karena terus dimanfaatkan. Seni berkata tidak bukan sekadar keterampilan sosial. Ia adalah pernyataan eksistensial bahwa Anda tahu siapa Anda. Dan Anda tidak akan menyerahkan diri Anda begitu saja pada dunia yang tidak tahu batas. Sekarang, mari kita tutup perjalanan ini dengan satu pertanyaan terakhir. Jika Anda tidak mulai berkata tidak hari ini, sampai kapan Anda akan hidup untuk orang lain? Setiap kali Anda berkata tidak dengan penuh kesadaran, Anda sedang menyelamatkan bagian dari diri Anda yang selama ini terpinggirkan. Bagian yang lelah, bagian yang ingin istirahat, bagian yang ingin merasa cukup tanpa harus menyenangkan semua orang. Dunia tidak akan hancur hanya karena Anda menolak satu permintaan, tapi hidup Anda bisa runtuh pelan-pelan jika Anda terus mengiyakan segalanya. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, lakukan hanya apa yang menjadi bagianmu, dan lakukan itu dengan keteguhan hati. Kini saatnya Anda ambil kembali kendali atas hidup Anda. Ucapkan tidak dengan tenang, dan saksikan bagaimana dunia mulai belajar menghormati batas Anda. Tulis di kolom komentar, pada momen apa Anda paling sulit berkata tidak, dan apa yang Anda rasakan saat akhirnya berani menolak. Jika Anda merasa topik ini membuka mata Anda, pastikan Anda menonton video yang muncul di layar sekarang. Ini akan sangat penting untuk Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di sana.